Ya, dan masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang e-commerce dalam rangka mendukung UMKM, Dika. Seperti kita tahu bahwasanya di Indonesia ini sekarang jumlah UMKM yang ada di Indonesia semakin meningkat karena memang semakin banyak orang yang sadar dengan mindset untuk berwirausaha. Betul, tapi kendalanya lagi-lagi masalah promosi. Ya kan, bagaimana mereka mengakses atau bisa bersentuhan langsung dengan pembelinya atau bayarnya, ini kan memang sangat sulit. Nah, kehadiran e-commerce inilah yang bisa membantu mewadahi mereka ya. Betul sekali, karena memang dengan e-commerce ini kemudian ini membuat para penjual, kemudian pembeli juga menjadi lebih praktis. Betul. Dan mereka juga bisa mengetahui informasi entah itu produk atau jasa, dan tidak hanya terskup di skup kecil, hanya di kota tertentu saja, tapi juga kemudian provinsi dan negara di dunia ini. Jadi lebih efektif lah, lebih praktis ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu sinergi antara e-commerce dengan UMKM, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Nutman Lutfi selaku pemilik owner Jualio.com. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, apa itu sinergi e-commerce dengan UMKM, kita saksikan dulu tayangan berikut. Dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini, semua keterbatasan sarana, jarak, dan waktu untuk bertransaksi dapat teratasi dengan mudah. Hanya dengan selangkah mengakses internet, pembeli bisa langsung mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan, sehingga kegiatan transaksi sehari-hari semakin efektif dan efisien. Kemudahan inilah yang kemudian menjadi faktor utama berkembangnya transaksi melalui elektronik berbasis internet yang biasa disebut e-commerce. E-commerce menjadi semakin penting dalam kegiatan sehari-hari, ditambah dengan adanya kemajuan di bidang telekomunikasi dan jaringan komputer yang semakin canggih. Kehadiran e-commerce berupa website menjadikan pembeli dapat mudah melakukan transaksi pembelian barang yang diperlukan. Hanya dengan mengklik tautan halaman website, kemudian menentukan pilihan barang keperluan, dan selanjutnya melakukan pembayaran online. Setelah itu, maka barang yang dibeli akan datang sesuai dengan pesanan. Dengan menggunakan website ini tentunya sangat memudahkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara praktis. Selain itu, informasi mengenai produk dan jasa akan mudah diakses oleh banyak kalangan dari berbagai tempat, antar pulau, bahkan antar negara, hanya dengan menggunakan jaringan internet. E-commerce pun menjadi salah satu solusi promosi produk usaha dengan mudah. Ya, ini kalau kita lihat perkembangannya makin mudah sekali. Jadi semuanya sekarang sudah dibuat simpel. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan e-commerce atau online untuk memasarkan produk. Kita langsung sapa Pak Nutman Lutfi. Halo Pak. Selamat pagi. Semangat sekali ya. Semangat dong. Semangat ya. Kalau nggak gimana merangkul banyak UMKM untuk dipromosikan ya kan? Nanti soalnya khususnya juga semangat. Semangat sekali. Oke. Nular ya. Oke. Pak Nutman, ini kalau kita lihat sebelum kita membahas tentang e-commerce-nya, kita bahas dulu tentang UMKM-nya atau UKM-nya. Di Indonesia sendiri parameter UKM itu seperti apa dan perkembangannya sampai saat ini seperti apa? Pakai patokan bank aja ya. Oke. Jadi kalau bank itu menyebutkan bahwa yang disebut UKM itu omsetnya di bawah 10M. Oke. Kalau di atas 10M udah menengah dia. Gitu. Dan produknya macam-macam. Ya, mereka ini jumlahnya banyak sekali dan sayangnya sebagian besar masih tradisional gitu ya. Buat barang, taruh di depan rumah, punya toko, sudah. Dan ini yang akhirnya jadi kendala ya, karena tidak banyak orang yang kendala, tahu. pasarnya terbatas. Betul. Pasarnya terbatas, sehingga dia untuk berkembang lebih luas agak sulit. Makanya UKM itu sebagian besar atau hampir semuanya tidak bisa berkembang menuju ke level yang lebih tinggi. Ini mungkin bukan hambatan, karena memang jadi terbatas ya Pak. Nah, ini apakah yang menjadi latar belakang dari Jualio.com hadir untuk bisa menjembatani mereka? Ada data menyebutkan bahwa orang menggunakan Facebook, menggunakan Twitter tadinya hanya untuk berteman. Ya. Tapi sekarang UKM ternyata juga jualan lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram sekarang. Juga lewat dulu BBM, broadcast ya. Broadcast. Nah, mereka berhasil di situ. Jadi kalau di total transaksi online di Indonesia ada sekian triliun rupiah, itu 80% terjadi di luar marketplace kayak Lazada, Zalora, dan kawan-kawan. Terjadinya di mana? 30% di sosial media, 27% terjadi di Messenger, kayak BBM Group dan lain-lain. Sekitar 26% terjadi di forum-forum kayak Kaskus. Dan itu semuanya manual. Manual itu artinya begini, upload ke Facebook, bilang aku punya spray nih, siapa beli? Oke, beli. Kalau yang beli satu gampang. Iya, betul. Ya. Tapi kalau yang beli 10, gimana ngurusin transaksinya? Ya kan? Gimana ngecek itu orang sudah bayar?
gimana kemudian mempackage bahwa ini dikirim untuk siapa dan lain-lain, pusing. Iya, betul. Oke. Gitu. Makanya Jualio lahir untuk mempermudah para UKM itu menjual apapun lewat sosial media tanpa perlu punya toko online sendiri. Tapi sebenarnya apakah UMKM ini sudah siap untuk bersaing dengan tadi yang Pak Nukman sebut beberapa lapak online? Nggak perlu bersaing, justru mereka justru harus digunakan. Oke. Jadi kalau kita jualan spray misalnya gitu ya, kita punya website kan. Kalau nggak punya website, jualan aja di Facebook sama Twitter. Tapi kalau ada marketplace bagus kayak Lazada, Zalora, Tokopedia, pakai aja, nggak ada masalah. Ya, jadi semua kanal dipakai. Kalau kita mau berhasil di online, UKM itu harus 3 hal harus dilakukan. 1, sebaik-baiknya punya website sendiri. 2, kalau punya jualan di sosial media. 3, kalau ada marketplace pakai semua. Jangan satu pun diabaikan. Makanya harus jago di semua ini. Dimaksimalkan lah ya. Maksimalkan. Gitu. Jadi memang sebenarnya apapun medianya kalau memang bisa ada peluang, Bisa, peluang, dimanfaatkan pakai ya. aja. Oke, tapi sebenarnya basic dari e-commerce ini sendiri seperti apa sih? Mungkin orang-orang masih awam untuk mendengarnya. Mereka cuma tahu Ya, yang disebut jualan e-commerce lewat itu paling sederhana adalah menjual barang melalui internet. Ya. Yang manual pun disebut commerce. Manual itu artinya gini, aku taruh barang berupa gambar ya. di Facebook, di Twitter, terus ada yang beli, aku mau beli dong. Oke, terus Bertransaksi lah ya. Ya lewat WA kayak, lewat SMS kayak. Yang penting beli bayar gitu ya, nanti barangnya dikirim. Itu manual banget, tapi itulah yang terjadi di Indonesia. Ya, betul. Dan itu luar biasa Itu repot resikonya sebenarnya. banyak buat pembeli maupun penjual. Satu, pembeli bisa aja ketemu penjual yang menipu. Betul. Ya kan? Udah ditransfer, ternyata barangnya nggak dikirim. Betul. Dilacak orangnya nggak ada. Itu terjadi banyak di Facebook. Ya. Atau sebaliknya, penjual ya tertipu. Ada yang beli bilang, aku udah beli nih. Udah bayar? Sudah. Coba bukti bayarnya. Dikirimlah bukti bayar. Langsung, begitu tahu bukti bayarnya dikirim, barangnya dikirim. Ternyata bukti bayarnya palsu. Oke, dan ini sangat Itu terjadi banyak modusnya Itu ya. sebabnya dulu muncul namanya rekening bersama dan lain-lain sebagai solusi untuk alat terpercaya. Nah, Jualio berdiri di situ juga. Nah, ini Kita menarik menjadi alat sebenarnya. bayar bagi UKM dan pembeli yang menjamin dua-duanya aman. Oke, jadi menjamin dua-duanya aman. Nah, bagaimana caranya biar aman? Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.